Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai teknologi seputar blockchain dan aset kripto. Nah, video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita membaca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual ataupun membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan merek, nama produk, bukan berarti endorsement terhadap produk tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Soal DeFi lending. Kita akan sedikit memahami tentang konsep DeFi lending and borrowing. Itu proses lending, meminjam, gitu ya, atau meminjamkan, kemudian borrowing itu meminjam. Jadi sebenarnya simpan pinjam. Kalau kita hubungkan dengan DeFi atau DeFi gitu ya, itu berarti ya mirip seperti peer-to-peer lending, tapi ini bukan peer-to-peer lending yang ada di misalnya di sebuah negara itu yang ditawarkan oleh satu perusahaan, tapi ini berjalan di atas decentralized finance. Sebenarnya konsepnya mirip, tapi ini kalau kita lihat ya berjalan menggunakan smart contract, menggunakan teknologi blockchain. Sebelum kita masuk ke DeFi lending and borrowing, kita membaca atau melihat dulu definisi dari decentralized finance. Jadi sebenarnya kalau decentralized finance, kalau kita bicara soal DeFi, itu sebenarnya merupakan konsep yang luas gitu ya. Jadi kalau sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas soal decentralized exchange. Ini sebenarnya juga bagian dari decentralized finance. Kemudian hari ini kita belajar soal DeFi lending and borrowing, itu juga masuk ke dalam tools dari decentralized finance. Nah, inti dari DeFi adalah dia berjalan di atas blockchain. Kemudian dia juga berurusan dengan cryptocurrency atau aset kripto. Nah, tujuan utamanya adalah dia menghilangkan intermediary atau sistem terpusat. Jadi kalau misalnya di peer-to-peer lending, itu biasanya ada pihak tertentu yang mengelola, gitu ya, mengelola pinjaman, kemudian meminjamkan ke pihak lain yang biasanya macet gitu ya. Nah, kemudian si DeFi ini biasanya terbuka untuk semua orang, kemudian dia batasannya adalah worldwide, dia tersedia secara global. Karena kan ya selama akses terhadap blockchain itu terbuka atau tidak dibatasi, misalnya oleh negara tertentu, ya semua orang bisa mengakses. Nah, kemudian kontrol itu diserahkan sepenuhnya kepada user. Apakah nanti melalui wallet, misalnya nanti si asetnya akan disimpan oleh si usernya sendiri gitu ya. Ataukah nanti ketika dipinjamkan nanti akan dikelola oleh di smart contract, tetapi juga bisa diakses sewaktu-waktu selama saldonya mencukupi. Nah, keuntungan dari DeFi, kalau kita lihat sebenarnya dia juga bisa diakses oleh semua orang dari semua negara. Nah, ini kan inklusif ya. Jadi sistem keuangan inklusif ya, apalagi kalau bukan DeFi. Kalau misalnya kita mau bilang perbankan itu inklusif, sebenarnya juga orang-orang yang tidak punya KTP misalnya, ya itu agak sulit mengakses perbankan. Juga bank itu kan juga harus punya misalnya cabang atau misalnya punya ATM gitu ya. Tapi kalau si DeFi kan hanya punya internet. Ya meskipun nanti untuk onboarding kan juga harus menggunakan pihak tertentu gitu ya. Tapi setelah masuk ke dalam DeFi itu bisa terbuka. Nah, jadi DeFi itu juga lebih adil dalam artian ya kecurangan itu amat sulit terjadi kalau misalnya di sistem-sistem yang sudah established ya. Kalau sistem-sistem baru biasanya yang ya masih ada potensi kecurangan, misalnya rug pull segala macam. Nah, tapi kalau sistem yang established biasanya memang orang sudah percaya gitu ya terhadap sistem DeFi tersebut. Nah, kemudian juga untuk regulatory holders, karena dia itu jurisdiksinya masih abu-abu, misalnya kita tidak bisa menentukan si transaksi ini terjadi di mana sebenarnya. Kan terjadi di internet, tetapi internet bagian mana? Nah, itu agak sulit kalau blockchain. Makanya biasanya aturan tidak bisa menjangkau DeFi atau sulit menjangkau DeFi gitu ya. Nah, kemudian kontrol terhadap sistem itu biasanya disebar, misalnya menggunakan DAO
atau Decentralized Autonomous Organization. Kemudian transaksinya juga transparan, semua bisa melihat dan tersedia 24. Nah, kemudian kalau kita masuk ke dalam lending and borrowing, konsepnya adalah ada dua pihak, lender, kemudian borrower. Lender itu siapa? Pihak yang menyuplai token gitu ya ke dalam pasar uang. Jadi sebenarnya mirip seperti peer-to-peer lending. Nah, dia akan setelah dia menyuplai token kan dia harus mendapatkan reward dong. Nah, itu mendapatkan semacam bunga itu ya, atau interest. Kemudian borrower atau peminjam. Nah, peminjam ini dia meminjam token yang tadi yang disuplai oleh si lender. Nah, dialah yang akan membayar bunga atau interest kepada si lender. Kemudian ada juga namanya collateral asset, yaitu aset yang dideposit oleh si borrower sebagai kolateral untuk proses pinjam tadi atau aktivitas pinjam tadi. Sebenarnya mirip kalau misalnya kita meminjam uang di bank. Itu kan harus ada kolateral gitu ya, atau agunan. Misalnya kita meminjam untuk untuk usaha misalnya. Nah, kemudian yang kita agunkan apa? Misalnya yang kita agunkan adalah lahan usaha tersebut gitu. Jadi misalnya umum terjadi kalau misalnya kita meminjam 500 juta misalnya, kemudian agunannya itu juga harus lebih dari 500 juta rupiah, misalnya harganya 1 miliar asetnya. Biasanya seperti itu. Nah, demikian juga kalau di DeFi Lending juga ada seperti itu, yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Nah, ada batasan dari proses borrowing gitu ya, tentu saja. Yang pertama adalah berapa jumlah aset yang tersedia yang disetorkan oleh si lender. Kalau misalnya jumlah yang disetorkan hanya 1 miliar, sementara kita mau meminjam 2 miliar, ya tidak bisa. Itu dari mana uangnya? Kemudian ada namanya collateral factor. Nah, collateral factor itu adalah berapa jumlah yang bisa dipinjam, persentase jumlah yang bisa dipinjam terhadap nilai aset kolateral tadi. Kalau misalnya contohnya kita mau meminjam kredit usaha 500 juta, kolateralnya misalnya harus minimal 1 miliar. Artinya, kolateral faktornya di situ adalah 50%. Jadi kita tidak boleh meminjam lebih dari 50% dari nilai aset. Nah, kalau di sini DAI dan Ether itu kolateral faktornya ternyata 75%, itu berlaku di compound finance. Nah, tentu saja kolateral faktor ini sangat bervariasi. Biasanya kalau untuk aset-aset yang lebih stabil atau aset-aset yang dominan gitu ya, yang besar seperti Ether atau Bitcoin, itu biasanya collateral faktornya cukup tinggi. Tapi kalau misalnya aset-aset yang volatil gitu ya, misalnya Doge atau yang spekulatif, itu collateral faktornya sangat-sangat rendah gitu ya. Kemudian ada namanya istilah APY, itu adalah Annualized Percentage Yield. Nah, APY ini penting karena dia merupakan interest rate. Kalau misalnya kita meminjam, ya interestnya ini, bunganya adalah namanya APY. Nah, APY ini sebenarnya bervariasi, tidak seperti kita misalnya mau meminjam di bank. Di bank misalnya sudah men-charge bunganya 10% per tahun misalnya. Nah, tapi kalau di DeFi itu relatif lebih adil gitu ya. APY-nya dihitung berdasarkan supply and demand dia. Kalau misalnya supply-nya besar, sementara demand-nya kecil, dia APY-nya kecil. Kenapa APY-nya kecil? Supaya orang tertarik untuk meminjam. Gitu ya. Kemudian kalau yang meminjamkan itu kecil, sedikit, kemudian yang peminjamnya banyak, itu nanti APY-nya akan besar, bunganya akan besar. Itu akan memotivasi orang untuk mengurangi pinjaman atau orang untuk menambah lending. Gitu ya. Si lender akan menambahkan dana ke situ. Jadi, APY ini merupakan salah satu tool untuk membuat satu keseimbangan gitu ya. Jadi di dalam si market pasar uang tadi, APY ini sangat berguna untuk menjaga keseimbangan. Jangan sampai terlalu panas, terlalu hot, jangan sampai terlalu dingin atau tidak ada aktivitas. Nah, konsep over collateralization sebenarnya over collateralization ini sudah umum itu ya. Dilakukan juga oleh sistem tradisional seperti perbankan atau sistem simpan pinjam lainnya, di mana kolateral kita itu harus lebih banyak daripada yang kita pinjam. Tadi kan kolateral value-nya misalnya 70% atau kolateral faktornya 70% tadi ya yang sudah dicontohkan. Artinya kalau kita setor 10 ETH, 10 Ether, itu kita bisa meminjam hanya sampai 7,5
Ether. Misalnya kita meminjam dalam bentuk apa? USDT misalnya. Ya, itu 7,5 Ether nilainya. Ya, nilainya berapa USDT ya itu terserah harga pasarnya pada saat itu. Nah, kemudian ada juga namanya health factor atau faktor kesehatan dari si posisi tadi, posisi pinjam. Jadi setelah kita pinjam, misalnya kita mau memaksimalkan collateral factor. Jadi misalnya kita pinjam 7,5 Ether dengan menggunakan collateral 10 Ether gitu ya. Nah, itu kita dihitung. Jadi setiap saat kita dihitung dalam posisi pinjaman kita, itu dihitung apakah pinjaman kita itu masih sehat gitu ya. Nah, itu caranya gimana? Itu kolateral dibagi loan amount. Jadi jangan sampai jatuh di bawah 1. Kalau di bawah 1 itu namanya under collateralized. Artinya pinjaman kita jadi tidak sehat. Nah, ini formula dari health factor. Ini saya ambil dari AV. Kolateral misalnya dinilai dalam bentuk Ether, kemudian dikali liquidation threshold. Liquidation thresholdnya berapa gitu ya. Misalnya 80% atau 90% dibagi total borrows in Ether. Jadi kalau misalnya kolateralnya 10, kemudian liquidation threshold-nya 80% atau 90%, artinya kan 9 Ether ya, dibagi total borrow misalnya 7,5. Masih sama dengan collateral factor, tapi masih di bawah liquidation threshold. Artinya lebih dari 1 kan health factornya. Berarti masih sehat. Nah, masalahnya kalau misalnya posisi pinjam tadi itu sudah tidak sehat atau health factor di bawah 1, itu akan masuk ke posisi likuidasi gitu ya. Nah, posisi likuidasi itu gimana? Itu dipaksa untuk ditutup posisinya. Posisinya melebihi collateral factor, kemudian collateral tadi dijual. Kan tadi kita pinjam hanya 7,5 dalam bentuk USDT, kemudian 10 Ether tadi dijual, dipaksa untuk dijual. Kemudian ada penalti tadi ya. Jadi kan harusnya kita punyanya 10 Ether, ternyata kita cuman pinjam 7,5. Artinya kan ada selisih 2,5 Ether tadi. Nah, itulah penalti yang kita bayarkan, dalam tanda petik bayarkan, karena kita masuk ke posisi likuidasi. Nah, ada orang namanya likuidator atau pihak namanya likuidator, itu akan mendapatkan profit atau bonus. Iya dong, karena dia kan melakukan likuidasi. Dia yang aktif melakukan likuidasi supaya ekosistemnya sehat. Nah, likuidasi ini terjadi kenapa? Kalau misalnya APY-nya naik pesat tiba-tiba gitu ya. Jadi interest-nya tinggi, artinya kan biaya pinjam itu semakin besar kan. Kalau misalnya nanti total dari ini kan posisi ini kan dihitung terus-menerus ya. Jadi bunganya itu kan menumpuk terus-menerus ya, ditumpuk gitu. Karena hitungannya kan bukan bulanan atau bukan tahunan, tapi hitungannya bisa sampai jam-jaman itu ya. Kalau borrowing di DeFi itu bisa dihitung si bunganya itu per jam bisa. Nah, itu satu. Kalau misalnya harganya volatil, artinya harganya turun. Tadi kan kita pinjam 10 Ether, ya kan? Pada saat kita pinjam itu value-nya adalah 10 Ether. Misalnya 1 Ether $3.000 taruhlah. Kemudian tiba-tiba harganya turun jadi $2.000. Artinya, ketika kita tadi sudah minjem 7,5 Ether dalam bentuk USDT, artinya kan health factor-nya jadi turun kan? Artinya kan tadi kita pinjam sudah 7,5, sekarang value-nya misalnya jadi total jadi value-nya jadi 8 Ether gitu ya. Dari yang 10 Ether value jadi 8 Ether dalam bentuk misalnya USDT misalnya. Itu kan artinya jadi value dari kolateralnya jadi turun. Kemudian aset yang dipinjam itu kan jadi naik kan. Tadi misalnya kita sudah pinjam USDT, artinya kan kalau terhadap Ether kan, kalau harga Ether turun terhadap USDT, artinya bisa juga si USDT itu harganya value-nya juga cukup naik. Atau misalnya kalau USDT terhadap Ether terhadap Chainlink misalnya. Kalau misalnya harga linknya yang kita pinjam tadi tinggi, nah itu kan juga jadi masalah karena health factor-nya juga jadi berkurang. Nah, likuidasi ini terjadi untuk melindungi si lender dari loss gitu ya. Jangan sampai nanti si likuiditas tadi itu terkikis karena ada borrowing position yang health factor-nya rendah gitu kan. Kemudian memastikan protokol itu remain solvent. Artinya ya punya cukup aset untuk menjalankan aktivitas, menjalankan operasi. Nah, ini contoh dari kasus likuidasi di AV. Pertama, likuidator mengidentifikasi apakah ada posisi yang under collateral. Ya. Kemudian hitung
berapa jumlah kolateral yang diperlukan untuk membayar loan-nya, gitu kan. Jadi liquidation value di sini, borrow-nya di sini. Jadi kalau misalnya nilai dari liquidation kolateralnya turun gitu ya, ini dibayar yang ketiga. Jadi likuidator itu harus membayar pinjaman ya. Pinjamannya harus dibayar. Kemudian setelah ini dipenuhi oleh si likuidator, kemudian AV-nya akan mengeksekusi likuidasi request tadi. Dan hasilnya kalau di AV itu dijual di auction at discounted price. Kemudian ada bonus likuidasi itu dibayar ke si likuidator. Nah, sampai di sini pembahasan kita soal DeFi lending and borrowing, salah satu komponen utama di ekosistem DeFi. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.